Matahari bersinar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua STKIP Rahmati beserta seluruh jajaran pimpinan termasuk Ketua yang saya hormati dan serta seminar yang alhamdulillah saya sudah lama menyimak hal yang disampaikan. Saya ingin mengulas singku yang ya kan mudah-mudahan tidak lebih di wajah ya. Izin saya mau nge-share, biarkan saya yang mengoperasikan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saudara mahasiswa, tema pendidikan hari ini berkaitan dengan transformasi pendidikan di era Merdeka Belajar. Tadi sudah banyak disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang yang punya kebanggaan bangsa Indonesia. Saya besar bangsa teman. Karena itu saya ingin menyampaikan yang pertama, tujuan negara. Mengapa negara ini dibentuk? Negara ini dibentuk memiliki 3 tujuan utama. 1, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kita ikut serta dalam perdamaian dunia. Saudara-saudara yang saya banggakan, karena kita adalah seorang pendidik dan kebanyakan peserta adalah pendidik dan calon pendidik, maka walaupun berkaitan dengan pendidikan adalah aspek yang ketiga, saya ingin membalikan ini. Jadi saya ingin mulai dari pertama, dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Karena bangsa ini akan terlindungi, kita tidak akan terjajah apabila bangsa kita sejahtera. Dan apabila bangsa kita sejahtera, maka mau tidak mau, faktor utama yang akan membangun kesejahteraan adalah kecerdasan bangsa. Oleh karena itu tentu bahwa sejahtera akan terjadi, bangsa akan terlindungi manakala bangsa kita memiliki kecerdasan. Dan bagaimana kecerdasan dalam kehidupan bangsa? Maka mau tidak mau kita semua mudah-mudahan sepakat akan senantiasa memiliki harapan Indonesia masa depan terletak pada pendidikan. Karena seorang profesor dari Universitas Korea Selatan, Universitas Nasional Korea Selatan mengatakan tidak mungkin kualitas bangsa melebihi kualitas pendidikannya. Artinya, kalau kualitas pendidikan bagus, maka kualitas bangsa akan bagus. Tapi kalau kualitas pendidikannya selama itu tidak bagus, maka otomatis kualitas bangsa pun tidak akan pernah bagus. Oleh karena itu, kenapa harapan Indonesia itu masa depan terletak pada pendidikan? Karena diharapkan pendidikan akan mampu mengantarkan bangsa Indonesia yang memiliki kecerdasan dalam kehidupannya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembuka bagi kita, sehingga kita sama-sama menyadari betul bahwa begitu pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia. Dan boleh saya bercermin dari sebuah peristiwa di dunia bahwa ternyata Finlandia itu memiliki sejarah yang hampir sama dengan Indonesia. Finlandia dijajah oleh Rusia, kemudian Rusia
keluar dari Finlandia, maka Finlandia bertanya, bahkan Penning Founder yang mengatakan bahwa kenapa bangsa kita dijajah oleh Rusia, kenapa bangsa kita dijajah oleh Swedia? Jawaban yang pasti adalah kenapa bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang? Karena bangsa kita saat itu tidak lebih pintar daripada bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Nah, oleh karena begitu pentingnya posisi pendidik dalam kancah pendidikan di Indonesia, sehingga saya mengapresiasi tema seminar pada hari ini, transformasi pendidikan dalam Merdeka Belajar. Nah, kita sepakat yang cerdas dalam kehidupan bangsa adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan ilmunya dalam menghadapi setiap solusi di masyarakat, yang lebih kecilnya lagi yang disolusi dalam setiap masalah bukan sebagai penumbuh masalah yang ada di masyarakat. Saya tahu dan saya paham Anda sebagai keluarga besar STKIP Al-Khairiyah, di situ dibangun religi yang sangat kuat, umat. Kenapa itu menjadi penting? Karena saya sendiri waktu kecil ditanya, kamu kalau sudah gede mau jadi apa? Mungkin Anda dulu sebelum masuk ke STKIP ada juga yang ingin jadi dokter, ingin jadi bintang bagi agama, bangsa, dan negara. Begitu. Pertanyaan yang muncul, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi umat? Ya, kuatkan ilmu, kuatkan iman, 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Orang yang akan ditinggal tapi tanpa ilmu, ya repot juga. Kita punya ilmu tapi tidak beramal, juga repot karena ilmu itu tidak akan bermanfaat. Nah, saudara-saudara yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa atau anak-anak saya sebagai mahasiswa, maka Abu Rijal Bakri pernah mengatakan tidak boleh kuliah, tetapi orang yang kuliah harus berbeda dengan orang yang tidak kuliah. Apa bedanya? Bukan alma maternya,
Yang membedakan siswa dan mahasiswa, yang membedakan orang berpendidikan dengan tidak berpendidikan bukan dalam pakaian, bukan kendali berpikir. Cara berpikir, critical thinking, selalu mengkritik diri sendiri, bukan berarti tidak sadar dengan kemampuan, tapi juga sadar dengan kelemahan yang ada. Pada saat kita dihadapkan kepada masalah, orang yang punya critical thinking akan mampu menjadi solusi dalam setiap masalah dalam sebuah kalimat yang sangat keren, problem solving. Yang kedua, orang yang sadar tentang kelemahan akan memunculkan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi menjadi sebuah kebanggaan kita dan tidak mungkin mendapat penghargaan orang lain manakala tidak dikomunikasikan. Begitu. Jadi kalau Anda pintar nyanyi, bukan pintar nyanyi ya, bakat nyanyi, tapi tidak pernah nyanyi di hadapan orang, ya bagaimana orang lain tahu bahwa Anda bisa nyanyi? Yang orang tahu paling-paling Anda suka mendengar lagu, tapi belum tentu Anda bisa nyanyi. Makanya jangan malu-malu kalau kita punya kemampuan yang harus ditunjukkan kepada orang lain. Supaya apa? Kita tidak hanya cukup punya kebanggaan. Apa artinya sebuah kebanggaan manakala tidak ada penghargaan? Gitu. Jadi kalau begitu Pak, tidak ikhlas. Bukan tidak ikhlas. Kalau Anda hanya bangga sendiri sementara orang lain tidak mengakui, itu maksudnya. Yang terakhir, kalau kita critical thinking bagus, kemudian kreativitas inovasi bagus, maka komunikasikan. Dan kalau komunikasi bagus, sadari kesuksesan tidak pernah muncul dengan kesendirian, tapi perlu kolaborasi, perlu kerjasama. Nah, yang jangan dipelihara itu kerjasama pada saat ujian. Ngisi soal nomor 1, 2, lihat ke kanan, 3, 4, lihat ke kiri, 5, 6, nyolek ke depan, 7 dan 8 sampai 10, lihat ke belakang. Bahkan pada saat Anda melihat ke belakang tidak cukup hanya meminta jawaban, tapi biasanya diambil itu jawaban teman kita. Hilangkan kebiasaan seperti itu, karena bagaimanapun tadi Anda bangga akan punya nilai mungkin yang terbaik di antara yang lain, tetapi orang lain sudah tahu kejelekan Anda. Sehingga pada saat nanti wisuda diumumkan, lulusan yang terbaik Uman Suherman dengan IPK 4, yudisium cum laude, maka orang lain tidak akan pernah tepuk tangan. Yang ada adalah W. Kenapa W? Karena mereka tahu itu bukan hasil usaha Anda sendiri, tetapi Anda nilai tinggi dihasilkan berdasarkan subsidi silang. Kan tidak enak itu. Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada Anda, orang yang cerdas dalam kehidupan itu sesuai dengan tujuan pendidikan adalah mereka yang memiliki iman dan takwa. Yang kedua, akhlak mulia. Yang ketiga, kuat kepribadian. Yang keempat, cerdas, terampil, dan punya tanggung jawab. Jadi dalam tujuan pendidikan ini tidak ada bahwa hanya nilai yang tinggi, kemudian mendapatkan ranking, lulus ujian. Karena tadi, lulus ujian itu hanya merupakan output. Tetapi yang paling pokok yang sekarang berkembang dalam pembelajaran yang terkini adalah learning outcome. Jadi tidak cukup lulus, tapi ada sebuah pertanggungjawaban. Tidak cukup lulus, tapi terampil. Tidak cukup lulus, tapi orang melihat bahwa Anda sebagai orang yang cerdas. Tidak cukup lulus, tapi Anda adalah orang yang punya kuat kepribadian, tidak selalu mengeluh, dan tidak selalu menghindari setiap menghadapi masalah. Karena pada hakikatnya, masalah akan menerpa kehidupan Anda menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, percuma pendidikan kita tinggi kalau kita tidak punya iman, takwa, dengan akhlak yang sangat mulia. Saya pikir semua ini sudah muncul dan ada di Al-Khairiyah. Oleh karena itu, tujuan pendidikan ini kan bukan untuk seseorang, untuk semua. Karena itu, kebijakan Kementerian dalam Pendidikan diharapkan pendidikan ini dibangun dengan hakikatnya, upaya sadar dan berencana agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk mencapai tujuan pendidikan, baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pertanyaan yang muncul, apakah upaya kesadaran itu harus dimiliki oleh ketua STKIP, oleh dosen-dosen, atau oleh orang tua, atau oleh Anda sendiri sebagai seorang mahasiswa? Maka saya katakan, upaya sadar dan terencana harus merupakan peran yang dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam pendidikan.
Anda kuliah harus ada upaya. Kenapa? Tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa perjuangan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Kalau mau sukses, apakah cukup dengan kerja keras? Tidak, harus kerja cerdas. Karena orang yang cerdas dengan tidak cerdas, maka orang cerdas akan selalu memilih strategi yang terbaik dan sangat efektif, tidak perlu dalam waktu yang sangat lama. Nah, kemudian ada yang kerja keras, cerdas. Nah, kalau Anda sebagai seorang pendidik, jangan lupa kerja ikhlas, gitu. Kemudian yang kedua adalah sadar. Kenapa kesadaran itu harus ada? Sadar walaupun Anda kuliah jenuh, walaupun dosen membuat jenuh, tapi ingat Anda harus punya masa depan, begitu. Jadi saya pernah satu saat mahasiswa saya ngirim WA, "Prof, maaf saya tidak masuk kelas karena di sini hujan besar." Gitu. Terus saya jawab, "Ya tidak apa-apa kalau hujan besar selama Anda masih punya jas," begitu. Jadi artinya kan saya tidak mengatakan bahwa bukan berarti kalau hujan besar lantas kita tidak harus kuliah, tapi ada sebuah upaya harus datang ke kampus dan sadari bahwa kita menghadapi hujan saja takut, bagaimana kedua orang tua yang sudah mengeluarkan upayanya, dalam bahasa saya itu orang Bandung itu banting tulang, itu kerja keras supaya anaknya untuk apa? Anda dibawa ke kampus itu supaya Anda memiliki kesejajaran dengan orang-orang yang terdidik, begitu. Nah, jadi kalau Anda hujan saja sudah takut datang ke kampus, harus sadar bahwa orang tua Anda tidak takut dengan apapun. Yang penting bagaimana dia mendapatkan untuk menempatkan Anda sebagai orang yang terhormat. Gitu. Yang ketiga, tidak cukup sadar tapi terencana. Sehingga yang namanya Anda mengambil, yang namanya Anda mengayuh dalam sebuah kehidupan, tidak bisa kesuksesan tanpa rencana. Begitu. Apalagi kalau Anda sebagai seorang pendidik. Nah, kemerdekaan belajar bagi seorang mahasiswa, bagi seorang siswa, mereka akan memiliki kemerdekaan pada saat masuk, akan merdeka pada saat proses, dan akan merdeka pada saat lulus. Nah, bagaimana supaya anak didik kita merdeka setelah lulus, merdeka di dalam, dan merdeka pada saat masuk? Maka mau tidak mau kita perlu memiliki sebuah kapasitas dalam upaya meningkatkan diri sebagai orang yang bisa membahagiakan orang lain. Gitu. Sehingga saya senang kalau STKIP Al-Khairiyah ini memberikan kebahagiaan pada saat mahasiswa masuk. Kenapa? Kebahagiaan itu penting. Karena kalau kebahagiaan itu penting, akan muncul di sini. Karena waktunya 40 menit nih. Nah, saya lewat-lewat saja. Nah, silakan dilihat. Ya. Kampus Merdeka itu bukan hanya membuka prodi baru pada saat unggul tanpa izin Kemendikbud. Kemudian akreditasi bisa dilakukan, BLU, PTN, BH bisa berubah untuk PTN, tetapi perguruan tinggi yang bermutu itu yang bisa memberikan kebahagiaan pada saat mahasiswa masuk, pada saat dia kuliah, dan pada saat dia lulus. Tinggal tanya, Anda berani nggak menjawab kalau ada yang nanya, Anda kuliah di mana? Kalau jawaban Anda pasti saya di STKIP Al-Khairiyah, maka sebetulnya pada saat Anda masuk, Anda punya harapan tentang masa depan. Bahkan jangankan Anda ditanya, tidak ditanya pun akan bicara ke yang lain. Alhamdulillah saya kuliah di Al-Khairiyah. Yang kedua, kampus perlu memberikan kemerdekaan pada saat kuliah. Apa kemerdekaan pada saat kuliah? Kuliah harus menjadi penguat atas harapan yang dimiliki oleh mahasiswa baru. Jadi pada saat PKKBM, mohon maaf kalau ada peserta BEM, kalau ada peserta panitia program pengenalan kehidupan kampus, betul-betul pada saat mahasiswa baru itu ada, bukan disiksa. Pada saat mahasiswa baru masuk itu bukan untuk ya dimacem-macemin, tetapi berikan sebuah harapan yang sangat kuat, begitu. Terima kasih adik-adik sudah masuk STKIP Al-Khairiyah. Kakak adalah bagian dari kampus ini, dan alhamdulillah begitu saya masuk ke Al-Khairiyah, saya punya harapan karena masa depan itu dibentuk di kampus ini. Oh hebat, itu luar biasa.
Jadi bukan sebaliknya, mahasiswa baru yang belum tahu apa-apa sudah disuruh bikin makalah, kemudian besoknya dikumpulkan. Akhirnya apa? Mereka tidak membuat makalah, tapi dia menyontek makalah supaya besoknya dilaporkan. Yang kedua, Anda akan menjadi seorang pendidik karena Anda adalah mahasiswa baru STKIP. Untuk menjadi pendidik, Anda profesinya seperti ini, prospeknya seperti ini, kurikulumnya seperti ini, perkuliahannya seperti ini, tugas-tugasnya seperti ini, ujiannya seperti ini, kuliahnya seperti ini, termasuk kuliah yang sangat istimewa sekarang melalui daring, itu disampaikan pada saat PKKMB, sehingga mahasiswa punya harapan, dan begitu dalam proses punya penguatan. Kenapa? Diberikan guru yang terbaik, diberikan dosen yang terbaik, diberikan sarana yang terbaik, diberikan laboratorium yang terbaik, dilakukan dengan ujian yang terbaik. Kalau harapan sudah diperkuat dengan sebuah aktivitas perkuliahan yang bermutu, maka saya yakin setiap peserta didik yang lulus punya keyakinan. Apa keyakinan dia? Dia punya kemerdekaan pada saat lulus karena dia punya keyakinan masa depan. Apakah dia mau menjadi guru? Ataukah dia mendirikan yayasan untuk membuat sekolah? Atau dia mau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi? Itulah sebuah inti kemerdekaan belajar bagi seorang mahasiswa dan inti kemerdekaan bagi seorang lulusan. Jadi dia punya keyakinan dalam menentukan masa depannya. Pertanyaannya, bagaimana supaya ini terjadi? Maka mau tidak mau kita akan melihat tergantung kepada instrumen input dan environmental input. Ini orang-orang STKIP sangat paham ini. Instrumennya apa, environmentalnya, inputnya apa, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, pada saat kita bicara tentang merdeka belajar, bukan hanya mencakup 20 SKS di luar prodi, walaupun itu tidak menyangkut prodi pendidikan. Prodi pendidikan, prodi kesehatan, prodi vokasi, itu tidak menyangkut merdeka belajar berkaitan dengan 20 SKS, tetapi magang memungkinkan untuk terjadi. Begitu. Sehingga Anda nanti bisa magang di sekolah dalam waktu 2 semester gitu. Kemudian nanti akan mendapat 40 SKS, sehingga waktu yang sekarang kuliah 9 semester diharapkan nanti 7 semester sudah selesai dari STKIP. Sehingga lebih merdeka bahwa Anda lebih cepat kuliah, lebih efisien dalam hal waktu, tapi lulus menjadi orang yang punya keyakinan. Sehingga nanti akan ada istilah, begitu Anda masuk punya potensi, di STKIP dalam dunia pendidikan Anda punya kompetensi, begitu lulus Anda siap berkompetisi. 3K itu penting. Ya, satu, Anda masuk punya potensi. Yang kedua, pada saat Anda di kampus punya kompetensi, begitu Anda lulus ikut kompetisi. Nah, bagaimana ikut kompetisi? Harus menjadi pemenang, jangan pernah menjadi pecundang, karena kalau jadi pecundang Anda menjadi orang yang gagal. Kalau sudah gagal akan menghantui dalam setiap langkah kehidupan Anda kalau Anda tanpa dibarengi dengan sebuah keikhlasan. Jadi harus jadi pemenang. Nah, gimana caranya? Jadi pemenang itu jangan menyisakan rasa sakit dan kekecewaan orang lain. Orang Finlandia bukan tanpa kompetisi, tapi kompetisi yang dibangun bukan dengan orang lain, tapi dengan standar yang mereka tentukan. Silakan Anda tentukan kuliah mau berapa tahun. Kalau Anda menentukan standar kuliah 3,5 tahun, begitu Anda selesai 3,5 tahun, artinya Anda menjadi pemenang karena Anda mampu mengalahkan standar yang Anda tentukan. Ini kunci keyakinan, kunci kesuksesan itu salah satunya adalah seperti itu. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, nah bagaimana merdeka belajar dikembangkan di kampus, apalagi di STKIP? Transformasi harus dilakukan berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan. Iya, bakat, minat, dan kemampuan. Yang kedua, harus melakukan orientasi pada kompetensi dan profesi. Yang ketiga, perkenalkan kurikulum dan proses pembelajaran sehingga mahasiswa baru itu, para mahasiswa itu melakukan penyesuaian diri dan lingkungan. Sehingga begitu nanti dia lulus, sukses pribadi, dan memenuhi harapan masyarakat yang disebut sukses masyarakat, itulah inti dari output dan outcome. Nah, jadi tidak cukup hanya lulus. Kenapa sekarang indikator kinerja utama kampus yang merdeka itu salah satunya adalah kualitas lulusan. Yang kedua, kualitas lulusan itu indikatornya
daya serap. Daya serap itu indikatornya apakah dia terserap sebagai guru di sekolah ataukah dia menjadi wirausaha dalam bidang pendidikan, katakan saja. Atau yang ketiga, Anda mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, maka kita mampu menjadi pendidik yang bermutu, begitu. Nah, gimana pendidik yang bermutu? Ini cirinya, hati-hati. Yang pertama adalah komitmen pada mahasiswa atau siswa atau peserta didik. Artinya kalau komitmen pada siswa, komitmen pada nasib siswa, komitmen pada nasib mahasiswa, maka kita paham betul tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan yang tadi, iman takwa, akhlak mulia, kuat pribadi, punya kecerdasan, punya keterampilan, ya, dan punya tanggung jawab tentunya. Yang kedua, linearitas keilmuan. Kalau Anda adalah orang PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, maka urusan pendidikan sekolah dasar adalah ahlinya, begitu. Jadi jangan sampai kuliah di PGSD tapi kurikulum SD tidak tahu. Kuliah Anda di SD tapi bagaimana mendidik anak-anak SD Anda tidak tahu. Kalau begitu bukan ahli yang profesional. Anda baru sampai ke ahli kubur, itu kan repot. Ya, ahli kubur itu kan semua termasuk saya. Ya, yang ketiga, keterampilan proses. Jadi bagaimana kita mampu mengelola pembelajaran. Mulai dari sistem tradisional dengan tatap muka, kemudian kita dihadapkan pada dunia baru dengan pendidikan jarak jauh melalui daring, atau kita akan menggabungkan keduanya dalam strategi yang tadi dikatakan blended learning atau hybrid learning. Dan yang paling pokok, yang keempat, Anda sebagai orang yang terdidik harus menjadi model berpendidikan. Saya selalu menekankan, terutama pada saat saya harus menyampaikan sambutan pada wisudawan, jadilah orang-orang sebagai individu pembelajar. Kenapa long life learning ini sangat penting? Dan itu menjadi contoh kalau kita orang-orang yang berpendidikan. Jadi tetangga Anda, saudara Anda, orang tua Anda perlu bangga dengan Anda, karena Anda mampu menjadi model dan contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kenapa seorang guru, seorang pendidik ini perlu bermutu dalam 4 aspek? Karena ke depan dalam era revolusi industri, dalam era 4.0, dalam era pandemi semacam ini, kita dibutuhkan orang-orang yang seperti ini. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh pemateri yang awal. Learning and innovation dengan 4 C-nya. Critical thinking, creativity, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian jangan lupa, Anda sekarang itu berada bukan di dunia zaman dulu, di dunia zaman digital. Makanya penguatan literasi digital itu perlu dilakukan. Jadi bukan berarti PGSD tidak mengenal programmer, PGSD tidak mengenal komputer. Ya sekarang kan terasa betul bagaimana teknologi menjadi salah satu alat yang banyak berperan terutama dalam proses pembelajaran. Maka information literacy, media literacy, ICT literasi itu perlu kita kuasai. Untuk apa? Untuk membangun karir dan kehidupan Anda sehingga Anda menjadi orang yang flexibility dan adaptability. Tidak bisa hidup itu kaku, kata saya begini ya nggak bisa lah. Kita memiliki pendapat yang berbeda, karena itu diupayakan untuk melakukan adaptability yang kuat. Yang kedua, tidak bisa diam di tempat. Apakah selalu mau menjadi follower? Kapan Anda mau menjadi leader? Makanya perlu ada inisiatif. Tetapi inisiatif yang berlebihan tanpa dilandasi dengan self direction yang sangat kuat, jadi kemana-mana gitu tanpa pertanggungjawaban. Anda harus bisa hidup dalam social cross culture yang berbeda. Kemudian Anda juga harus memiliki produktivitas tapi accountability, dan harus muncul kalau paling tidak memiliki jiwa kepemimpinan tapi punya rasa tanggung jawab yang besar. Nah, oleh karena itu, dalam transformasi pendidikan di era merdeka belajar, maka mau tidak mau yang harus diupayakan paling tidak 4 aspek ini. 1, learning environment, lingkungan pembelajaran. Yang kedua, professional development, bagaimana kita mengembangkan profesi secara terus-menerus. Yang ketiga, tadi kapasitas lulusan itu akan tergantung pada kurikulum dan pembelajaran. Kemudian, lakukan standar dan assessment. Jadi, kalau tadi ada formatif, ada ujian itu harus menggambarkan kemampuan kita, dan kemampuan kita itu secara deskriptif bisa dipertanggungjawabkan dengan nilai yang ada. Jadi kalau A,
Ya begini tingkah lakunya, kalau B begini, kalau C begini. Jadi tidak ada istilah nilai itu tergantung nama begitu. Kalau Uman ya U, nggak ada nilai U, yang ada A sampai E kan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, saudara-saudara yang saya cintai, akhirnya Anda dituntut sebagai seorang guru yang mampu mewujudkan diri, sebagai seorang pendidik yang mampu mewujudkan diri. Kenapa? Karena kita akan mengundang persepsi setiap orang yang berhadapan dengan kita. Jadi, apa yang bisa dilihat oleh mereka, dan apa yang bisa dirasakan oleh mereka, dan apa yang bisa dicontoh oleh mereka. Jadi, dalam transformasi pendidikan dalam Merdeka Belajar, tidak bisa guru itu seenak hati, tetapi harus berorientasi pada learning outcome, kemudian dia menampilkan sebuah sosok kesuksesan yang bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga guru itu kan bukan goib, tapi real, bisa dilihat. Kalau dinyatakan rajin, kelihatan rajinnya. Kalau dilihat produktif, kelihatan produktifnya. Yang kedua, bisa dirasakan juga. Dan yang ketiga, bisa dicontoh. Kalau Ki Hajar Dewantoro menyampaikan 3 pilar pendidikan utama. Ingarso Sungtulodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Dan yang paling utama tentu, sebagaimana yang selalu kita bicarakan sebagai seorang al-khairiyah, apa? Uswatun hasanah. Dengan uswatun hasanah, maka seorang pendidik bukan itu muncul bukan tiba-tiba, tetapi merupakan hasil interaksi antara guru dengan muridnya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya pikir dengan waktu yang tadi diberikan sudah cukup ya saya bicara. Terima kasih dan silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan masih ada waktu. Terima kasih untuk moderator dari Menrum Panitia. Saya persilahkan.